Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita masih pada pembahasan sholat dan syarat sholat. Di situ wajibnya sholat, Islam balik berakal, ya. Dan kemudian ada sholat-sholat yang sunnah, salawatul masnunah. Nah ini salawatul masnunat. Nah sekarang kita akan membahas mengenai sholat sunnah, ya, mengenai sholat sunnah. Nah, ini penting sekali mengenai sholat sunnah ini, karena amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, baik sholatnya. Kalau sholatnya buruk, buruk pula sholatnya. Nah, terkadang sholat wajib kita itu buruk dikarenakan kurang khusyuk atau yang lainnya, maka itu bisa ditambal dengan sholat sunnah, ya. Namun sholat wajib kalau ditinggalkan satu aja, 1000 sholat sunnah nggak bisa nambal. Kalau sholat wajib ditinggalkan nggak bisa ditambal. Namun yang dimaksud sholat sunnah bisa ditambal, sholat sunnah bisa menambal sholat wajib apabila sholat wajib sudah dikerjakan, namun ada kekurangan. Bukan karena sholat wajib tidak dikerjakan. Sholat wajib tidak dikerjakan, mau 1.000.000 kali sholat sunnah itu nggak bisa nambal. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jangan salah paham. Kalau sholat wajib sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, sholat wajib itu perkara yang berat kalau ditinggalkan. 6. Wassalawatul masnunat, sholat sunnah itu khamsun, ada 5. Al-idani, 2 sholat id. Wal kusufani, 2 sholat gerhana, ya, gerhana matahari bulan. Wal istisqa, kemudian sholat minta hujan, ya. Nah, ini sholat sunnah. Kemudian ada wasunan at-tabi'atu lil faraid, ada sholat sunnah yang mengikuti, ya, sholat fardu, ya. Mengenai 5 sholat yang tadi dianjurkan, 5 sholat ini, 2 sholat id, 2 sholat gerhana, dan sholat minta hujan, ya, itu maksudnya adalah ini sunnan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairiha, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang menjadi penambah dari yang lainnya, ya, listiqlaliha, karena dia bersendirian, tidak diiringi oleh amal-amal wajib, oleh sholat wajib, ya. Dan dia ini 5 sholat ini tulibal jama'atu fiha, dikerjakannya itu dituntutnya untuk secara berjamaah, ya. Sholat ini, 5 sholat ini dikerjakan secara berjamaah. Wa satati mufassalatan fi abwabiha, akan datang nanti, ya, penjelasannya secara terperinci pada babnya insyaallah, ya, pada bab-babnya masing-masing. 5 sholat yang sangat ditekankan, yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat id bukan fardu ain. Adapun mengkiaskannya dengan sholat Jumat itu tidak tepat. Memang betul kalau id berbarengan dengan sholat Jumat dan id sudah dikerjakan, boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur, ya, tetap sholat zuhur. Itu pun bagi kalangan awam. Adapun bagi pemimpin, pemuka agama, dia tetap Jumatan kalau id berbarengan dengan sholat Jumat. Dan yang enggak Jumatan, misalkan dia mau safar, dia mau pergi, dia mau ada keperluan, dia sudah sholat id, dia boleh enggak sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Enggak bisa dikiaskan id dengan Jumat, karena Jumat hanya laki-laki, mukim,
orang yang sehat, sementara sholat id wanita sholat id, musafir bahkan sholat id, dan seterusnya. Nanti akan pembahasannya insya Allah. Ya. Wa talabal jama'ata fiha. Ya. Kemudian wasunanu at-tabi'atu lil faraid sab'a asyarata rakaatan. Ada salat sunnah yang mengikuti salat fardu itu ada 17 rakaat. Rakaatul fajri 2 rakaat salat subuh, wa arba'un qabla dhuhri wa raka'atani ba'dah, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur 2 bukan sekali 4. 2 rakaat dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, ya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, ya 2 rakaat setelah maghrib. Wa salatun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Kemudian 3 rakaat setelah isya, maksudnya gimana? 2 rakaat ba'diyah isya dan 1 rakaat salat sunnah witir. Berarti jumlahnya 17. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hal ini mengenai 17 rakaat ini dari Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kana, kata Aisyah, anna Rasulullah la yada'u arba'an qabla zuhri. Ya, beliau enggak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Wa raka'ataini qabla al-ghadati. Ya, dan beliau enggak meninggalkan 2 rakaat. Ya. Dan beliau tidak meninggalkan 2 rakaat, ya, sebelum fajar, sebelum subuh. Wali Muslimin anha qalat, riwayat Imam Muslim dari Aisyah masih beliau mengatakan, kana yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Rasulullah SAW sholat sunnah di rumahku, karena sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Ya, namun kalau sholat wajib di masjid bagi laki-laki. Nabi sholat sunnahnya di rumah sebelum beliau berangkat ke masjid, ya 4 rakaat. Summa yakhruju fa yusolli binnas summa yadkhulu fa yusolli rakaatain. Kemudian beliau ke masjid mengimami orang-orang, dan beliau pulang lagi ke rumah, sholat lagi 2 rakaat. Jadi afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Tapi kalau ini memungkinkan, karena rumah Nabi dengan masjid sebelahan. Kalau rumah kita jauh dari masjid, kita sholat sunnah di rumah. Selesai sholat sunnah kita ke masjid, udah iqomah, akhirnya malah masbuk. Maka yang terbaik kita sholat sunnahnya di masjid. Paham sini ya? Nah, kita sholat sunnah di masjid. Kecuali rumah kita dekat dengan masjid, ya, baru adzan Allahu Akbar, kita dengar adzan, kita jawab, kemudian doa setelah adzan kita sholat qobliyah. Zuhur 2 rakaat, salam. Kalau kita tahu prediksi kuat, apalagi ada timer, iqomahnya 15 menit, 10 menit setelah adzan, sehingga kita bisa memperkirakan, dan durasi waktu jalan dari rumah ke masjid itu bisa sampai sebelum iqomah, maka yang terbaik di rumah. Ya, tapi kalau nggak bisa diprediksi iqomahnya jam berapa, suka-suka muadzinnya, atau nggak bisa diprediksi, maka kita datang lebih dulu ke masjid untuk sholat sunnahnya itu di masjid. Ya. Kemudian mengenai wal jumu'ah kadzuhri, salat Jumat, salat sunnah Jumat gimana? Sama seperti zuhur. Ya, kan kita salat Jumat nih. Ya. Salatnya gimana qabliyah ba'diyahnya? Kata Syekh kadzuhri fi mamarra, seperti salat zuhur juga sebagaimana yang berlalu. Ya, li'annaha badalun anha, karena salat Jumat seperti pengganti dari salat zuhur. Ya. Baik. Kemudian walima rawahu Muslim wa ghairu, dan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Cuman dibalik,
Kalau sholat zuhur 4 rakaatnya itu sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau sholat Jumat kebalik. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat Jumat, hendaknya dia melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah zuhur. Ya. Bahkan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jawaruya an Ibnu Mas'ud, kata Imam Tirmidzi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, kana yusalli qabla al-jumu'ah arba'an. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan salat sebelum Jumat 4 rakaat, 2-2. Wa ba'daha arba'an, dan setelah Jumat 4 rakaat, 2-2. Ya. Baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu bukan inisiatif beliau. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, wa dhahiru annahu tauqifun. Ya. Ibnu Mas'ud itu maksudnya tauqif, artinya mendapatkan itu dari Nabi, bukan ngarang-ngarang beliau sendiri. 4 rakaat ya sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ya, ai fa'alahu ittiba'an lin Nabi, itu beliau melakukannya karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu amrun ta'abbudi la ijtihada fihi. Karena ini perkara ta'abbudi, ibadah yang enggak ada ijtihad di situ. Nah, kaifiyahnya gimana? 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan sholat sunnah sebelum Jumat itu sangat ditekankan. Apabila khotib tengah berkhutbah sekalipun, ada orang masuk masjid langsung duduk enggak sholat Jumat, khotib boleh memenggal khutbahnya, menghentikan khutbahnya untuk mengingatkan si jamaah yang baru datang sholat Jumat tadi untuk bangun sholat sunnah walaupun dia sedang khutbah. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, datang seorang masuk masjid langsung duduk. Kata Nabi, as-salata ya fulan, kamu udah sholat belum? Kata orang tadi, belum. Kata Nabi, kum farka'huma, bangun, kerjain 2 rakaat. Akhir orang tersebut bangun. Tuh, khotib berhak menegur orang yang enggak sholat sunnah Jumat. Apalagi negur yang ngantuk. Apalagi negur yang main HP. Apalagi negur yang ngobrol. Nah. Ya, ini penyakit Jumat ini. Dan jangan dibiasain. Memang kalau di pabrik-pabrik itu, saya juga ngerti. Orang kan durasi Jumatan panjang, nggak kayak zuhur. Jadi seakan-akan itu momen yang pas buat istirahat. Tidur semua. Pas iqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diri deh, kakinya kesemutan semua. Aduh, mau jatuh. Tapi perlu diperhatikan ya. Ya, ini alhamdulillah antum ini semua ngaji. Ada ngaji pekanan. Mungkin di rumah saya coba sangka baik sama antum, antum juga ngaji di masjidnya. Antum punya internet di handphonenya, mungkin antum juga nyimak ceramah agama, baik di YouTube, di media sosial. Tapi ada orang, bahkan banyak yang nggak hadir di kajian ini, iya nggak? Dari sekian karyawan Muslim, banyak yang nggak hadir kan? Banyak nggak hadir. Sekian ratus orang nggak hadir ke masjid, ikut kajian. Dia punya smartphone, punya kuota banyak yang nggak mau nyimak ceramah agama di YouTube, di medsos maupun di mana, nggak peduli dia. Dia maunya nonton bola, nonton film, nonton gosip, nonton berita dan lain-lain. Ada kajian di rumahnya, dia nggak mau ikut. Maka orang yang kayak begini dan sangat disayangkan, inilah yang paling banyak. Harusnya dia harus mengambil kesempatan semaksimal mungkin mendengarkan petuah, wejangan, nasihat, khutbah Jumat. Udah nggak ngaji di handphone, nggak ngaji di rumah, nggak ngaji di masjid, Jumatan tidur. Aduh, terus mau dapat nasihat agama dari mana? Ya, ada khutbah dia nggak tidur, ngobrol di sana, ngerokok. Udah iqomah. Apaan kayak begini? Dengerin khutbah itu bagian dari sholat Jumat. Dia ngobrol, nggak tidur, dia ngobrol di sana, ngerokok, minum, ngobrol. Iqomah deh dia. Allahu Akbar. Udah di masjid tidur. Allahu Akbar, disenggol sama temannya, bangun. Bangun. Iqomah. Diri dia. Kakinya kesemutan langsung. Miring-miring. Pas mau
berbaris di sop. Ada yang kayak gitu Kak? Terus gimana mau dapat agama itu dari mana? Ya, nah makanya khotib ingetin itu, nggak apa-apa disebelin sama jamaah, biarin. Jamaah tidur bangun, bangun. Nah, ada yang ngobrol, Pak berhenti diam, ini lagi khutbah. Ingetin, jangan baik-baik. Nggak apa-apa. Kemarin Pak Bayu khutbah ya, Masya Allah. Nah, khutbah dulu baru khutbah. Masya Allah. Ingetin, ya. Diingatkan jamaahnya. Apalagi yang main handphone, la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, orang yang ngobrol, yang main-main kayu, main-main kerikil, kalau sekarang main handphone, faqat lagauta. Enggak, itu telah berbuat sia-sia berarti. Rugi. Ya, anggaplah khutbahnya topiknya nggak menarik, anggaplah demikian, anggap nggak menarik. Khutbahnya datar nggak menarik, anggaplah. Tapi kita lagi butuh pahala yang besar dengan hadir duduk sholat Jumat, dengerin seksama. Tapi datar, ya udah anggaplah datar. Antum aja yang lempeng-lempengin lah. Ya, dibulet-buletin gimana biar nggak datar, coba. Ya. Kita lagi butuh pahala besar. Apalagi di setiap khutbah itu pasti ada nasihat. Nggak mungkin khutbahnya itu khotib ceritanya cerita tentang bola semalam, nggak ada tuh khutbah. Khotib apaan kayak begitu? Hadirin sekalian, Real Madrid kemarin kalah, Barca imbang. Apaan khotib apaan ini? Yang kayak gini diturunin khotibnya, turun. Pembawa acara berita bola suruh khutbah. Nggak ada khotib itu, pasti ada nasihat agama. Ittaqullah, apalagi dalam mazhab Syafi'i rukun khutbah khotib wajib mewasiatkan takwa. Bertakwalah pada Allah. Nah itu nasihat. Ini udah di rumah nggak ngaji, punya internet nggak mau lihat ceramah agama, ada TV maunya nonton yang lain-lain, ceramah di masjid rumahnya nggak ikut, kajian di kantor di pabriknya nggak ikut, Jumatan tidur. Oh, ini orang yang paling zalim Allah sebutkan. Allah berfirman di surah As-Sajdah, "Faman adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia malah berpaling dari peringatan tersebut. Allah sebutkan faman adlamu, siapakah yang lebih zalim daripada ini? Ini orang yang paling zalim. Hati-hati. Ini berpaling. I'rad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di dalam kitab Nawaqidul Islam. Dan ini disebutkan juga oleh para fuqaha dari berbagai madhab. Al-Haytami Al-Syafi'i menyebutkan di kitab beliau Al-I'lam bi Qawaidil Islam juga, pembatal keislaman adalah al-i'rad, berpaling dari belajar, la yata'allam wa la ya'malu bih, enggak mau belajar agama, enggak mau ngamalin agama, enggak peduli sama agama, enggak mau ngaji, enggak peduli. Kalau dia enggak mau ngaji di kantor, alhamdulillah mungkin dia bisa ngaji di rumah. Dia nggak mau ngaji di rumah, mungkin dia mau ngaji di internet. Ada wasilah sekarang semuanya bisa ya ikhwah. Internet, handphone itu diantara nikmat-nikmat Allah kalau kita gunakan. Seperti pisau. Kita gunakan untuk apa? Untuk memotong buah, yang buahnya kita makan, mengupas sayur, apa? Memotong daging, dagingnya kita konsumsi, atau untuk melukai diri sendiri. Jadi smartphone akan smart bagi orang yang smart menggunakannya. Ya, wasilah kita bisa nonton di internet, itu juga wasilah. Ada jalan-jalan kebaikan banyak, dan dia bisa dapat juga hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Ya. Nah, ini bicara mengenai khutbah Jumat tadi ya. Karena banyak orang tadi nggak peduli. Baik. Kemudian
Tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau Jumatan gimana? Ada 2 cara. 2 rakaat sebelum Jumatan, 4 rakaat setelah Jumatan. Satu lagi Ibnu Mas'ud, 4 rakaat sebelum Jumatan, 4 rakaat setelah Jumatan. Ya. Nah, bagi yang wanita gimana? Enggak Jumatan. Wanita Jumatan enggak wajib, tapi mereka boleh menghadiri sholat Jumat kalau memenuhi syarat dan tidak timbul fitnah. Misal ada tempat, boleh wanita duduk sholat Jumat. Berarti kalau wanita sholat Jumat nggak perlu sholat zuhur. Nah, kalau wanita berarti biasa. Pas ketika adzan mereka udah boleh sholat qobliyah 4 rakaat, zuhur, habis itu 2 rakaat setelah zuhur, tanpa perlu menunggu Jumatan jamaah pria selesai. Ya. Tapi kalau di pabrik kan masjidnya dipakai dulu sama jamaah pria, wanita nanti. Oh ya kalau begitu ya udah nungguin. Tapi kalau di sini wanita ada tempat sholat lain lagi nggak? Kalau ini jamaah laki-laki, ada di belakang. Mereka ikut Jumatan? Enggak. Baik. Mengenai sholat Jumat, teman-teman nih yang baru-baru, nah, bagi yang lama-lama mungkin sudah pernah dapat informasi. Disunahkan kita mandi Jumat. Tapi kalau Jumatan di sini jangan mandi di sini, antum ntar antri sini udah kayak di rumah susun ntar. Pabrik ngantri. Mandinya di rumah. Mandi Jumat itu sah dalam pendapat yang muktamad setelah sholat subuh, setelah fajar. Setelah terbit fajar. Ada pendapat juga sejak malam Jumat bahkan. Makanya waktu itu kalau nggak salah Pak Bayu tanya ya, kalau yang rumahnya jauh-jauh gimana? Dia mesti jalan sebelum subuh. Nah, ya udah dia ambil pendapat yang satu lagi dalam mazhab Syafi'i, dimulai dari malam Jumat itu sudah boleh mandi Jumat. Nah, berarti teman-teman yang rumahnya nggak terlalu jauh, yang habis subuh masih bisa mandi. Nah, ketika dia mandi, mandinya nggak seperti biasa. Mandinya seperti mandi janabah, mandi junub. Niat ini untuk sholat Jumat. Kalaupun nanti di pabrik ternyata dia kencing, dia buang air besar, dia kentut, nggak masalah. Tinggal wudhu lagi. Sama kayak kita di rumah, kita mandi janabah, mau Jumatan. Di Jumatan sampai masjid kentut, kan wudhu lagi nggak masalah. Yang penting mandinya udah. Begitu. Ya. Ya ingat ya, sholat Jumat sunnah mandi di rumah, mandinya juga bukan mandi biasa, ini mandi ibadah, mandi janabah, ya, mandi janabah tahu caranya ya, ini adik-adik yang baru tahu ya, rukunnya 2, udah lewat soalnya, udah lewat ya, mereka belum hadir gitu, rukunnya 2, niat dan membasahi seluruh tubuh dengan air, mau nyemplung ke tempayan, mau masuk ke kolam, mau dibasahin semua. Baik, berikutnya wa arba'un qabla dzuhri wa raka'atani ba'dah. Ya. Ini tadi sudah wa arba'un qabla al-asri. Nah, berikutnya 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat ya sebelum sholat asar, 2-2. Ya, 4 rakaat sebelum sholat asar. Lihasihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut, 4 rakaat sebelum asar. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat asar sebelum asar, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini tadi sebelum zuhur, 4 rakaat setelah Jumatan, 4 rakaat setelah asar. Gimana tata caranya? Kata Syekh Mustafa Al-Bugha, wal afdal an yusalliyahunna bitaslimatain. Itu salatnya itu dikerjakan dengan 2 kali salam. Ya, dikerjakan dengan 2 kali salam. Ya, an Ali, dari Ali radhiyallahu taala anhu, ya,
Qala beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 raka'atin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar, salat sunnah 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikati al-muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Dan beliau memisah dengan bacaan salam. Ya. Baik, dipisah dengan salam. Dipisah yafsil, ya, dipisah dengan bacaan salam itu maksudnya gimana? Ya, yaitu dilakukan dengan 2 rakaat lalu salam dan dilanjutkan lagi dengan 2 rakaat lagi. Itu maksudnya. Jadi 2. Siapa yang pernah mengerjakan sholat sebelum zuhur 4 rakaat? Ada yang pernah mengerjakan? Ada yang pernah mengerjakan sebelum asar 4 rakaat 2. Ada yang pernah mengerjakan? Nah, sekarang begini. 4 rakaatnya itu 4 rakaat sebelum asar, bukan tambah tahiyatul masjid. Paham ya? Tahiyatul masjid lain lagi, itu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang diikat dengan kalau dia masuk masjid. Ya, kan kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ini sunnah. Kalau kalian masuk masjid, maka dianjurkan jangan duduk kecuali dia sholat sunnah 2 rakaat. Misal dia masuk masjid, antara adzan dan iqamah 5 menit. 5 menit. Sementara 5 menit tersebut nggak mungkin dia sholat 3 kali, 2 kali 3, 6 rakaat. 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat pertama dan 4 rakaat, 2 itu qobliyah asar. Nggak mungkin. Berarti gimana? Ya udah, 5 menit tersisa dia sholat sunnah asar aja, 2 rakaat. Berarti tahiyat masjidnya nggak perlu. Sama kalau ketika kita masuk masjid sebelum subuh, kita lihat di timer misalkan tersisa 2 menit lagi yang nggak memungkinkan kita tahiyatul masjid, cuma memungkinkan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Yang kata Nabi, sholat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik pada dunia dan seisinya. Maka jangan kita tahiyatul masjid, tapi langsung aja 2 rakaat sunnah fajar. Sama kayak tadi, masuk masjid 5 menit lagi iqamah di sebelum asar, jangan 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi langsung sholat qobliyah asar 2. Paham sini ya? Baik. Ya, kemudian sholat sunnah berikutnya warak'atani ba'dal maghrib. Ya, 2 rakaat selepas maghrib. Adapun sebelum maghrib itu bukan ditekankan. Bukan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Nabi SAW mengatakan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, liman sya'a, bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang mau. Ya, jadi 2 rakaat sebelum maghrib boleh nggak? Boleh. Tetapi kedudukannya beda dengan 2 rakaat setelah maghrib yang sangat dianjurkan. Ya. Nah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ani beliau Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan di sini, hafidtu aminan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku menghafal 10 rakaat salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, ini Ibnu Umar. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Kalau tadi Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang diambil hadis Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi yang diambil dalam mazhab Syafi'i hadis Aisyah. Ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitih, 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh.
Nah, kanat sa'atan la yudkhalu ala Nabi SAW fiha. Ya. Itulah saat-saat yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salat sunnah yang nggak ditinggalkan oleh Nabi. Ah, ini. Kemudian wasalasun ba'dal isya. Ya. Oh iya, mengenai qoblal maghrib dijelaskan juga di sini oleh Syekh. Wa yustahabu ayyusalliya raka'atain wa akhafifatain qabla salatil maghrib. Dianjurkan untuk sholat 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Ya, berdasarkan riwayat Bukhari tadi. Yang tadi sudah saya sebutkan, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Tapi 2 rakaatnya ringan aja. Nah, sama 2 rakaat sebelum isya juga demikian. Ya, 2 rakaat sebelum isya juga demikian, dianjurkan 2 rakaat aja. Ya, dalilnya apa? Dalilnya kalau sholat maghrib tadi jelas. Adapun dalil 2 rakaat sebelum isya, dalil umum. Ya, dari Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan baina kulli adanain sholatul, di antara 2 adzan, di antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Ya. Di antara liman sya'a, bagi siapa yang menginginkan. Berarti antara adzan isya dan iqamah isya ada sholat bagi yang ingin. Antara adzan dan iqamah maghrib ada sholat bagi yang ingin. Baik, ini enggak disebutkan mengenai ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Nah, kalau ba'diyah subuh memang enggak ada. Kalau ba'diyah asar ada, tapi kata para ulama Syafi'iyah itu khusus untuk Nabi. Kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas. Ya, barakallahu fikum. Nah, mengenai khusus sholat sunnah fajar, 2 rakaat sholat sunnah fajar, nanti masuk di dalamnya witir. 2 rakaat sholat sunnah fajar, andai kita tertinggal boleh diqodho. Udah sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, andai kita baru bangun iqomah, ya nggak sempet dong sholat sunnah fajar, udah iqomah subuh, ya udah sholat subuh, boleh diqodho. Diqodhonya gimana? Ada 2 cara dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang pertama, langsung selepas subuh. Yang kedua, tata cara yang kedua, setelah matahari terbit. Langsung sholat subuh kalau tidak timbul fitnah. Kalau tidak timbul fitnah. Ini misal kayak antum bekerja ini, mau berangkat kerja habis subuh, tapi bangunnya ngepas pas iqomah atau semenjelang iqomah, berarti nggak sempat sholat sunnah qobliyah. Nah, boleh langsung dikerjakan setelah pas sholat subuh. Kalau nanti dikira orang kampung atau dikira jamaah masjid bikin ajaran baru ba'diyah subuh, kan nggak ada ba'diyah subuh, maka kerjakannya di rumah. Kalau nggak memungkinkan juga, maka setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Taib. Nah, mengenai witir, nah itu juga diqodho. Nah, ini akan kita bahas mengenai ya witir. Nah, kemudian wasalasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Nah, kemudian salat-salat sunnah yang sangat ditekankan yang lainnya ialah 3 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah isya, dan satunya itu adalah witir. Jadi 3 rakaat setelah isya, 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaat witir. Berarti dipisah ya. 2 rakaat ba'diyah isya salam, 1 rakaat witir. Berarti kalau 1 rakaat witir langsung tahiyat akhir. Ya, langsung tahiyat akhir. Ya, Rasulullah SAW menyatakan
Wal witru rakaatun min akhiril lail. Witir adalah 1 rakaat pada akhir malam. Nah, perhatikan wahada aqallul witri. Ini batas minimal salat witir 1 rakaat. Wa ausatuhu 3 rakaatin. Nah, pertengahannya 3 rakaat. Berarti 3 rakaat ini di luar ba'diyah isya. Ya, sunnah rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad. Ya, di 3 rakaat isya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua ya, qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga qul huwallahu ahad. Kemudian sunnah juga untuk kunut witir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, itu sunnah juga. Baik. Wa aktsaruhu 11 rakaat. Dan maksimalnya 11 rakaat. 11 rakaat jadi gimana? Disebutkan dalam hadis Aisyah, masna. 2, 2, 3. Jadi 8 rakaat, kemudian 8 rakaat, 2 dipenggal 2 ya, 2 berarti 4 kali salam, dan 3 rakaat sekali salam. Tanpa tahiyat awal. Berarti kalau 3 rakaat witir nggak boleh ada tahiyat awal. Inilah untuk membedakan dia dengan sholat wajib, sholat maghrib. Kalau sholat maghrib ada tahiyat awal. Ya, namun tahiyat awal di sholat maghrib sunnah abad, bukan rukun. Sunnah. Artinya kalau ditinggalkan sengaja atau lupa, sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi, tahiyat awal kalau di sholat maghrib. Kalau dalam witir memang nggak boleh tahiyat awal. Ya. Ini jelas ya? Biasanya nanti ada kuis seputar ini nih ya. Nah, ini kuisnya luar biasa ini. Kalau orang ada kuis ya, nah kuis macam-macam, sebutkan ini, sebutkan itu. Ini mengenai fikih sholat. Nah, ini ajib ini. Nah, kuisnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ayyafrugha min salatil isya ya ila 11 rakaatan. Rasulullah SAW biasa melakukan salat sunnah 11 rakaat setelah mengerjakan salat isya. Setelah mengerjakan salat isya, beliau mengerjakan 11 rakaat, 2 4 kali salam, dan 3 rakaat sekali salam witir. Ya, yusallim baina kulli rakaatain. Beliau salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin, dan witir dengan 1 kali rakaat. Ya. Berarti dengan hadis Aisyah ini 11 rakaat 5 kali salam. Ya. 5 kali salam yang 2. Berarti total 6 kali salam. 5 kali salam, 2, 10, 1 sendiri. Jadi tata cara salat witir yang 3 rakaat itu 2. Sekali salam dan 2 kali salam. Kalau sekali salam 3 rakaat langsung, kalau 2 kali salam 2 dulu salam, kemudian 1 rakaat lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wal witru haqqun ala kulli muslim.
Witir adalah hak bagi setiap muslim. Hak pun di sini maknanya kata mazhab Hanbali wajib, sehingga mazhab Hanbali berpandangan sholat witir wajib. Ya. Makanya dalam mazhab Hanbali kalau mau bersaksi, saksi nikah, saksi pidana, yang nggak witir nggak boleh jadi saksi. Semalam witir nggak, ayo minggir. Nggak boleh jadi saksi. Kalau dalam mazhab Hanbali yang nggak sholat witir nggak boleh jadi saksi, karena dalam mazhab Hanbali witir wajib berdasarkan hadis ini. Wal al-witru haqqun 'ala kulli muslim. Faman ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Siapa aja yang suka melakukan witir 5 rakaat, silakan dia lakukan 5 rakaat. Wa man ahabba ayutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang suka 3 rakaat dia lakukan, siapa yang suka witirnya 1 rakaat dia lakukan 1 rakaat. Ya. Baik. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, hadis tadi tidak dimaknai wajib. Wal witru haqqun 'ala kulli muslim. Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, haqqun masyru'un wa matlubun. Disyariatkan dan dituntut, dianjurkan. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Oh iya, batas akhir witir itu kapan? Batas akhirnya. Kan awal witir setelah sholat Isya. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya terbitnya fajar atau adzan subuh. Selama belum terbit fajar masih boleh witir. Oh, 2 menit lagi adzan subuh nih. Witir aja 1 rakaat. Ya, witir aja 1 rakaat. Itu sangat dianjurkan. Dan witir zikirnya beda selepas witir. Kalau sholat-sholat yang lain, selepas sholat kita dalam berat muslim dianjurkan beristighfar. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dianjurkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali beristighfar. Tapi kalau witir, selepas salam, enggak. Apa yang diucapkan? Subhanal malikil kudus. Ya. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, wal malaikatu. Itu. Nah. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya berikutnya yang sangat dianjurkan. Kalau tadi 5 sholat yang dikerjakan secara berjamaah, 2 id, 2 sholat gerhana matahari bulan, dan 1 sholat minta hujan. Ini dikerjakan secara berjamaah. Dan 17 rakaat yang mengiringi sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib tadi. Nah, sekarang berikutnya wasala sunnawafila muakkadat. Dan ada 3 sholat sunnah muakkadat yang sangat ditekankan. Ya, yang pertama sholatul lail, sholat malam. Ingat ya, sholat malam itu beda dengan witir. Sholat malam beda dengan witir. Kalau witir cukup 1 rakaat saja, atau 3 rakaat, atau 5 rakaat. Sedangkan sholat malam tidak ada batasannya. Antum mau sholat 2 terus, silahkan. Dan yang Nabi kerjakan, dawamkan terus menerus adalah witir, bukan sholat malam. Malam ini yang kita sering istilahkan qiyamul lail atau tahajud. Ya, yang Nabi dawamkan, Nabi kerjakan terus-menerus adalah witir. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Yang sholat malam qiyamul lail yang tanpa ada batasan, itu Nabi kadang kerjakan, kadang enggak. Paham sini ya, harus dibedain qiyamul lail dengan witir. Karena witir bisa aja dikerjakan belum tengah malam, belum di tengah malam, belum di akhir malam. Kapan dia kerjakan? Dia kerjakan aja habis isya, witir. Ya enggak? Dan witir sama kayak sholat subuh, sholat sunnah fajar, qabliyah subuh. Apabila ditinggalkan, bagi yang telah terbiasa melakukan, dianjurkan mengqadha. Kapan mengqadhanya? Siang hari. Siang hari. Misal Mas Gufron biasa sholat witir,
Semalam ketiduran, habis isya tepar, capek. Bangun subuh, ya nggak witir qadarullah. Gimana ini? Masih bisa nggak witir? Bisa. Kapan? Siang hari. Dia qada. Nah itu, ada sholat-sholat sunnah yang diqada, boleh diqada. Sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir. Ya. Nah ini 3 sholat sunnah yang dianjurkan. Yang pertama sholat malam, qiyamul lail. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga sholat taraweh. Ya, 3 sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat tahajud, sholat duha, dan sholat taraweh. Kalau sholat taraweh jelas ya di bulan Ramadan. Nah, wasalasu nawafila al-muakkadatun, 3 sholat sunnah nawafil yang sangat ditekankan. Ya. Ai ba'da nawafil allati tutlabu fiha al-jama'atu, yaitu setelah sholat sunnah yang dituntut secara berjamaah 5 sholat tadi, 2 id, 2 gerhana, 1 sholat minta hujan istisqa. Kalau yang ini enggak mesti berjamaah. Sholat tarawih enggak berjamaah enggak apa-apa. Nabi enggak berjamaah pernah. Sholat duha enggak berjamaah enggak apa-apa. Sholat tahajud enggak berjamaah enggak apa-apa. Iya enggak? Tapi kalau yang 5 yang awal mesti berjamaah. Walaupun Imam Bukhari dan para ulama yang lainnya menyatakan boleh kita sholat id sendiri tatkala tidak ada jamaahnya atau jamaahnya udah kelar kesiangan, boleh sholat id sendiri. Atau nggak ada jamaahnya kayak kemarin tuh, atau bukan kemarin, 2 tahun lalu pas corona 2020 kan nggak ada sholat id tuh, sholat idnya di rumah. Ya, kemarin saya sholat id di rumah. Khutbah nggak? Khutbah. Siapa yang dengerin? Anak istri. Kalau yang jomblo yang dengerin siapa? Tembok. Kalau jomblo ya udah nggak usah khutbah. Khitbah. Nggak usah khutbah, khitbah. Tahu khitbah? Nah, melamar. Ya. Makanya yang Jumatan, yang khutbah Jumat, khatib dan khatib itu maknanya hampir sama. Maknanya beda. Khatib dan khatib. Ya. Pak Bayu kemarin khatib atau khatib. Itu harus dibedain tuh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai salah. Kalau ya khatib yang khutbah, khatib yang melamar. Nah, antum mau yang mana? Yang khatib atau yang khatib? Iya. Udah catat tuh Bapak Bayu. Besok Jumatan dia yang besok khutbah udah. Nah. Ya. Taib barakallahu fikum. Habis khotib jadi khatib. Habis khutbah Jumat khitbah. Khutbah khitbah itu 2 huruf yang hampir mirip. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wan nawafilu wa rawatib at-tabi'ah lil faraid. Jadi salat sunnah, 3 salat sunnah ini setelah 5 salat yang dikerjakan secara berjamaah dan salat sunnah yang mengisi salat fardu, salat sunnah rawatib. 3 ini lain lagi. Ya, li fadilatil jama'ati fil ula wa irtibatis tsaniyah bil faridah wan nawafil jam'u nafilatin hiya bi ma'nal masnun wal mustahab. Nah, salat sunnah nawafil ini maknanya masnun, disunahkan atau mustahab, dianjurkan. Ya. Yang pertama salatul lail, yang pertama salat malam. Abu Hurairah menyatakan, qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu salati afdalu ba'dal maktubah? Salat apa sih yang paling utama setelah salat wajib? Wa ayu siyami afdalu ba'da syahri Ramadan? Puasa apa sih yang paling afdal setelah puasa wajib bulan Ramadan? Qala maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdalus salati ba'da salatil maktubati salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama
Sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat pada tengah malam, sholat tahajud. Ya, aifihi wa wasatihi, di tengah malam. Ya. Tengah malam. Ngitung tengah malam itu gimana? Bukan jam 12. Kalau jarak antara matahari tenggelam dengan terbitnya fajar 10 jam misalkan, berarti 5 jam di antara keduanya itu tengah malam. Misal maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti 10 jam ya. Tengah malamnya berarti jam berapa? Jam 11. Nah, jam 11. Baik. Nah itu. Wasyah kemudian. Dan puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram ay al-Ashhur Al-Haram, yaitu pada puasa pada bulan-bulan yang haram, ya, bulan-bulan suci, ya, bulan Rajab, ya, bulan Muharram, gitu, ya, bulan Dzulhijjah, itu pada bulan-bulan suci. Wa tusamma qiyamul lail. Ini dinamakan juga salat malam ini qiyamul lail. Wa tahajud. Ya. Dan salat tahajud. Ya. Idza fu'ilat ba'dan naum, apabila dilakukan setelah tidur. Ya, setelah tidur. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Kalau witir nggak perlu setelah tidur, sebelum tidur aja boleh, ya nggak pada Isya. Nggak tidur juga nggak apa-apa. Orang nih lagi kena shift malam nih, shift 3, kan dia nggak tidur tuh. Dikasih waktu istirahat, 10 menit break, nah dia sholat witir, boleh. Ya, baik. Nah, kenapa dalam mazhab Syafi'i dikatakan salat tahajud ini setelah tidur? Berdasarkan ayat wa minal laili fatahajjat, di waktu sebagian malam tahajudlah. Ai utruk al-hujuda wa huwa an-naumu. Tinggalkanlah hujud, yaitu tidur. Wa qum, dan bangunlah, fasalli, salatlah, waqra al-Qur'an, bacalah Quran dalam salat. Jadi kalau tahajud bangun tidur. Kalau witir nggak ada syarat mesti tidur. Witir minimal berapa? 1 rakaat. Pertengahannya berapa? 3. Maksimalnya berapa? 11. Ahsanta. Ya. Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, ziyadatan alal faraidi mafrudatan alaika khasatan. Ya. Sebagai tambahan dari ibadah-ibadah fardu. Ya. Nah, salat qiyamul lail ini diwajibkan khusus bagi Nabi. Bagi Nabi aja. Maka di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa minqus minhu qalila. Itu dari ayat pertama sampai ayat 19 itu wajib buat Nabi. Itu wajib buat umat. Baru ayat 20 enggak wajib buat umat, tapi tetap wajib buat Nabi. Ya, salat malam. Ya, salat malam wajib untuk Nabi, tidak wajib buat umat. Alhamdulillah. Kalau wajib buat kita juga dosa mulu kita. Ya enggak? Bangunnya ngepas. Sebelum subuh dosa terus. Nah, berikutnya wasolatu duha, salat-salat sunnah yang lainnya salat duha. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili bisalasin. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Siyamu salasin, siyami salasati ayamin min kulli syahrin, yaitu untuk puasa 3 hari tiap bulan. 3 hari tiap bulan pada ayyamul bid.
pertengahan bulan tanggal Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Setiap bulannya. Ayamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Bukan Januari, bukan. Nah, Ayamul Bid. Ya, warak'ataini ad-duha dan 2 rakaat duha. Ya, wa an utira qabla anam, wa an utira qabla an anama. Dan agar aku salat witir sebelum aku tidur. Ini 3 yang diwasiatkan. Udah, ini apa nih? Pertanda. Pertanda apa ini? Bel. Oh, istirahat. Kita belum azan kan? Hah? 14 menit lagi. Iya, karena sekarang maghribnya hampir 6:30. Hampir 6:30. Berarti isyaknya nanti 8 lewat. Nah, berarti nanti sholat isyaknya bentar aja. Nah, gitu. Kan jemputan ada ya. Nah, sedangkan dalam riwayat Ummu Hani disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya duha 8 rakaat. Ya. Delapan rakaat dalam riwayat Ummu Hani. Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, berarti boleh. Ya. Nah, 8 rakaat ini kata Syekh Mustafa Tib Al-Buqa, awal afdal ayyub shalah baina kulli rakaatain. Dipisah setiap 2 rakaat, berarti 4 kali salam. Ya, berdasarkan riwayat Ummu Hani. Anna Rasulullah SAW shalla ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhatad duha. Ya. Beliau salat sunnah duha samaniya rakaatin yusallim min kulli rakaatain. 8 rakaat dan beliau salam setiap 2 rakaat. Nah, waktu pelaksanaan salat duha itu gimana? Ya. Waktu pelaksanaan salat duha yaitu adalah ketika matahari telah naik. Ya, sepenggalah begini, matahari naiknya ini udah misalkan orang dulu bawa tombak. Ya, ini misalkan tombak. Tombaknya dibawanya begini ke arah sana. Ya, itu maksudnya udah sholat duha. Matahari udah pes sama sama tombak dia ke arah situ, itu waktu sholat duha. Ada juga ulama yang mengatakan awal waktu sholat duha ketika matahari baru terbit. Ya, yang sering diibaratkan oleh ulama yang lainnya dengan sholat sunnah syuruk. Itu juga boleh. Sholat sunnah syuruk, tapi dikerjakan khusus bagi orang yang nggak beranjak dari tempat duduknya ketika dia sholat subuh. Misal, ada kajian selepas sholat subuh. Antum duduk di situ, nggak pindah-pindah. Selepas kajian matahari terbit, sholat sunnah. Atau antum duduk di masjid, zikir, baca Quran selepas sholat. Matahari terbit, antum sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah syuruk. Kalau tadi selepas sholat subuh nggak beranjak dari tempatnya sampai matahari terbit, tetap di situ. Apakah dengerin kajian, ataukah baca Quran, ataupun berzikir. Kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji yang sempurna. Pahala haji sempurna. Oh, kalau gitu saya nggak usah naik haji dong. Enggak, tetap wajib naik haji kalau memang memiliki kemampuan. Namun pahalanya seperti pahala naik haji yang tadi. Ya. Nah, kemudian
Wa sholatu tarawih. Kemudian sholat tarawih. Ya. Summiyat tarawih li'annaha kanu yastarihuna baina kulli taslimatain. Dinamakan sholat tarawih karena Nabi dan para sahabat mereka istirahat di setiap 2 rakaat. Ya, di setiap 2 rakaat istirahat. Ya. Wa jam'u tarihatin. Nah, tarawih jamak dari tarwihah. Apa makna tarwihah? Ai wahia al-marratu al-wahidatu minar raha. Maknanya sekali istirahat. Misru taslimatin minas salam wa tusamma qiyam. Ya, semisal 1 kali istirahat, dan sholat ini dinamakan qiyamul Ramadan. Sholat qiyamul Ramadan. Man qama ramadana, ya. Itu kan disebutkan dalam hadis. Wa yundabu ayyuhtamal Qur'anu fi sholati tarawih tilata Ramadan. Nah, dianjurkan Al-Qur'an dikhatamkan dalam sholat tarawih selama Ramadan. 1 malam 1 juz. Nah, dianjurkan. Tapi boro-boro 1 malam 1 juz. Baru baca sabih saja udah batuk-batuk aki-aki. Nah. Ya. Bi ayyaqra'a kulla lailatin biha juz'an minal Qur'an, yaitu setiap malam baca 1 juz. Ya. Nah, dalam 1 juz ini tiap malam dibagi dalam 20 rakaat. Yuza'uhu ala 20 rakaatan. Karena sholat tarawih dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. 20 rakaat. Dalam mazhab Hanbali juga demikian. Dalam mazhab Maliki sampai 36. Ya. 20 rakaat. Nanti yang 3 rakaat witir. 20 rakaat 10 kali salam. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali juga demikian. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Dan gak dikenal di masa salaf sholat tarawih 8 rakaat tambah 3 11. Enggak dikenal di masa salaf. Ya. Ingat ya. Kalau 11 rakaat itu witir itu sendiri. Ya. 11 rakaat itu witir. Maksimal. Kalau yang namanya tarawih 20 sampai 36. Ada ulama yang mengatakan sampai tak terhitung. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Waktu baina salatil isya wa salatil fajr, waktu salat qabla al-witr. Waktunya antara salat isya dan salat subuh. Berarti boleh pada isya, boleh tengah malam, boleh menjelang subuh. Nah, boleh itu. Ya, ya paling gampang, paling mudah, paling enak pada isya. Ya enggak? Di sebagian masjid dibagi 2, ada yang tengah malam, ada yang pada isya. Ya, di Masjidil Haram kalau 10 malam terakhir dibagi 2. Ya, dibagi 2. Ada yang pada isya, ada yang tengah malam. Dan di sebagian masjid juga demikian. Ya. Wal aslu fiha, landasan hal ini adalah hadis Abu Hurairah yang Rasulullah SAW menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Dengan penuh keimanan maksudnya apa? Tasdiqan bi annahu haq, membenarkan itu hak, wa ihtisaban, ikhlasan lillah, mengharapkan pahala, memurnikan ini karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, dan diampuni dosanya dari yang lalu. Nah, dianjurkan salat tarawih ikut imam sampai akhir. Karena ada hadis hatta yansarifa al-imam, siapa yang salat malam, siapa yang salat tarawih sampai imam selesai. Nah, jangan ntar saya witirnya di rumah aja lah, gak usah.
Ini sholat witir 20 rakaat di tempat dia maunya 11 rakaat, pas 8 rakaat dia pulang. Nah, jangan, ya walaupun boleh-boleh aja, karena nggak witir sekalipun boleh nggak? Kan sholat sunnah, nggak witir sekalipun juga boleh. Ya, tapi di dalam sunnah-sunnah ini ada nizam, ada aturan. Ya, dilanggar aturannya ya nggak masalah juga, nggak dosa. Tapi kesempurnaannya itu hilang. Ya. Tapi cukup ya, kita siap-siap maghrib, nanti kita masuk ke pasal berikutnya, pasal syaraitus shalah, syarat sahnya salat. Ya, qabla dukhuli fiha hamsatu asya. Sebelum masuk salat ada 5 hal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.